Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di tutorial analisis statistika menggunakan Jamovi. Nah, kali ini kita akan melakukan analisis faktorial mixed design ANOVA, di mana kita memiliki satu variabel bebas berupa between subject dan satu variabel tergantung berupa within subject, alias satu variabel bebas, minimal satu variabel bebas itu memiliki beberapa kelompok, dan minimal satu variabel bebas yang lain memiliki beberapa kondisi. Dan dalam hal ini kita memiliki satu variabel tergantung yang bersifat continuous. Oke, untuk analisis kita kali ini kita akan melakukan analisis berdasar data eksperimen ya, yang dilakukan oleh salah satu peneliti yang bisa teman-teman jumpai di internet. Jadi di dalam desain penelitian ini kita ingin meneliti apakah ada pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap kecemasan. Nah, desain penelitiannya dalam hal ini kita memiliki dua variabel bebas, yaitu satu intervensi berupa Al-Quran. Nah, intervensi berupa Al-Quran ini kemudian kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu mendengarkan ayat tertentu, kelompok kedua mendengarkan ayat yang lain, dan kelompok 3 adalah kelompok kontrol, di mana dalam hal ini kita tidak mendengarkan apapun pada kelompok kontrol. Nah, kemudian kita juga memiliki variabel bebas kedua yaitu waktu. Dalam hal ini, kita melakukan pengulangan pengukuran berupa pretest sebelum mendengarkan Al-Quran, kemudian post-test 1 setelah 1 minggu mendengarkan Al-Quran, dan post-test 2 setelah 2 minggu mendengarkan Al-Quran. Nah, kemudian angka yang ada di sini dalam pretest post-test 1 dan post-test 2 ini adalah angka kecemasan ya. Jadi dalam hal ini dalam kolom pretest ini seyogyanya ini adalah nilai kecemasan pada saat pengukuran pertama, nilai kecemasan pada saat pengukuran kedua, dan nilai kecemasan pada saat pengukuran ketiga. Untuk hipotesis penelitian, teman-teman bisa mengatakan bahwa ada pengaruh intervensi bla 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 terhadap variabel tergantung. Dalam hal ini kita mengatakan ada pengaruh Al-Quran terhadap kecemasan. Kita mengatakan pengaruh karena satu, kita melakukan manipulasi variabel bebas berupa ayat yang didengarkan dan juga ada kontrol grup, dan kita juga melakukan randomisasi untuk apa? Untuk memasukkan tiap subjek ini ke dalam masing-masing kelompok. Sehingga dalam hal ini kita mengharapkan efek yang berupa efek kausalitas. Nah, untuk hipotesis statistika, karena harus menggambarkan analisis yang statistika yang digunakan, pertama kita memiliki hipotesis mayor, di mana kita mengatakan ada pengaruh Al-Quran dan waktu terhadap kecemasan. Kemudian untuk hipotesis minor kita bisa mengatakan ada beda ya, kecemasan berdasar ayat Al-Quran yang dibacakan dan berdasar pengulangan pengetesan terhadap kecemasan ya. Dalam hal ini sederhananya kita bayangin sebagai waktu ya. Kenapa saya mengatakan ada beda? Karena hipotesis statistika itu harus menggambarkan analisis. Sehingga ketika kita mengatakan hipotesis nulnya, kita mengatakan tidak ada beda. Nah, untuk hipotesis penelitian yang minor, kita mengatakan ada pengaruh ayat Al-Quran atau mendengarkan ayat Al-Quran terhadap kecemasan saja, dan ada pengaruh tadi waktu ya terhadap kecemasan. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin desain seperti ini, waktu itu jarang sekali dikategorikan sebagai variabel bebas ya.
Tetapi ini adalah bentuk pengulangan pengukuran ya. Kadang dalam penelitian ini yang dikatakan sebagai variabel bebas itu hanyalah ayat Al-Qur'annya saja, tetapi untuk desain penelitiannya tadi ada pengulangan berupa pretest, posttest 1 dan posttest 2. Nah, begitu. Kemudian untuk hipotesis nulnya kita mengatakan tidak ada beda ya. Kecemasan berdasarkan kelompok tadi yang diberi perlakuan mendengarkan Al-Qur'an ayat tertentu dan dikontrol begitu. Begitu juga untuk hipotesis nul yang kondisi gitu ya. Kita mengatakan tidak ada beda ya. Kecemasan antara pretest, posttest 1 dan posttest 2. Sehingga di sini kita memiliki 3 hipotesis. Satu hipotesis mayor untuk menguji model kita secara keseluruhan dan efek interaksi antara variabel bebas 1 dan variabel bebas 2. Dan ada hipotesis minor untuk menguji efek masing-masing variabel atau yang kita sebut sebagai main effect. Begitupun dengan hipotesis statistika. Jadi kita memiliki 3 hipotesis nul dan 3 hipotesis alternatif. Nah, itu ketika kita tidak mengasumsikan apapun dalam hal ini terkait nanti kelompok mana atau kondisi mana yang dia mengalami peningkatan atau penurunan begitu. Nah, ketika kita memiliki asumsi lain, sebenarnya hipotesis itu bisa kita bunyikan secara lain. Misalnya, dalam hal ini kita sudah memiliki asumsi bahwa intervensi pertama itu lebih efektif dari intervensi kedua, kayak gitu. Itu kita juga sebenarnya boleh menambahkan hipotesis seperti itu. Tapi untuk latihan kali ini kita pakai bebas asumsi aja ya. Atau misalnya teman-teman ingin juga menghipotesiskan tadi ada kenaikan dari pretest 1 posttest 1 ke posttest 2 kayak gitu. Ya. Oke, jadi ya sudah, nanti ketika membuat laporan dibuat hipotesis secara umum saja begitu. Nah, kemudian langkah-langkah untuk melakukan analisis faktorial ANOVA. Ya, tentu saja sebelum teman-teman melakukan analisis faktorial ANOVA, teman-teman saya harapkan untuk melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu ya. Nah, untuk analisis deskriptif nanti bisa menggunakan menu yang ada di faktorial ANOVA ini, atau teman-teman bisa membuat grafik sendiri dari Excel gitu ya, atau dari Tableau. Nah, untuk menu mix faktorial ANOVA ini kita menggunakan menu repeated measure ANOVA yang ada di sini. Nah, sebelum kita memasukkan variabel di sini kita harus mendefinisikan faktornya terlebih dahulu. Dalam hal ini faktornya adalah ya kita bisa bilang kondisi atau waktu gitu ya. Untuk kita bilang atau pengukuran tadi ya, pengulangan pengukuran ya terserah mana yang lebih mudah kalian pahami. Nah, di sini ada pretest, kemudian ada pos 1 dan ada pos 2 ya. Sehingga kita bisa memasukkan, jangan lupa di sini harus continuous ya, karena tiga hal ini merupakan kecemasan dalam 3 kondisi yang berbeda. Kita masukkan sesuai dengan labelnya. Kemudian untuk between subject factor adalah intervensi yang kita berikan. Nah, sebelum kita masuk ke hasil analisis atau hasil uji hipotesis, kita perlu mengecek asumsi terlebih dahulu ya. Berhubung di sini kita memiliki 3 kondisi, maka kita harus melakukan uji sphericity terlebih dahulu. Nah, untuk uji sphericity ini teman-teman mencari nilai p-value di atas 0,05 ya, sehingga di sini kita mendapati p-value 0,42 dengan nilai Mauchly W 0,95. Dalam hal ini sphericity tidak dilanggar. Teman-teman bisa melaporkan dalam laporan bahwa asumsi sphericity tidak dilanggar dalam kurung Mauchly W sekian, P-nya sekian begitu.
Nah, berhubung sphericity tidak dilanggar, maka di sini kita tidak melakukan koreksi. Ketika sphericity dilanggar atau P-nya kurang dari 0,05, teman-teman diharapkan mencentang greenhouse geyser untuk koreksi. Tapi di sini tidak dilanggar, ya. Kemudian berhubung di sini juga ada intervensi atau kelompok, kita juga ingin melihat apakah varians antar kelompok itu bersifat homogen. Nah, untuk itu kita cek dulu homogenitinya. Dan di sini kita lihat bahwa nilai Levens untuk ketiga kelompok itu di atas 0,05 ya, sehingga kita bisa mengatakan homogenitas juga tidak dilanggar. Bagaimana cara melaporkannya? Teman-teman bisa mengatakan bahwa homogeneity atau tes homogeneity menggunakan rumus Leven menghasilkan nilai untuk kelompok pretest F dalam kurung DF1, DF2 sama dengan berapa nilai F-nya dan B-nya berapa, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk melaporkan dalam format APA. Terakhir kita melihat normality-nya menggunakan QQ. Nah, ingat untuk QQ yang kita ingin lihat adalah titik-titik data per orang ini atau residual data per orang ini, dia ada di sekitaran garis diagonal, ya. Ada pelencengan sedikit di ujung atas dan ujung bawah atau di ekornya itu tidak mengapa, asal melencengnya itu tidak kemudian dia terlalu jauh seperti ini, ya. Saya kira meskipun dia berupa gambar, tapi teman-teman bisa kok nanti mengenali mana yang normal, mana yang enggak. Nah, berhubung semua asumsi sudah lulus, kita bisa kemudian melihat hasil uji hipotesis. Nah, jangan lupa untuk selalu memasukkan effect size. Kenapa kita perlu melihat effect size? Karena kita ingin melihat apakah efek yang diberikan oleh variabel kita ini besar atau kecil. Begitu. Nah, di sini mana yang kita lihat? Pertama, untuk menjawab hipotesis mayor, yang kita lihat adalah efek interaksi di sini, yaitu interaksi antara intervensi dan pengulangan pengukuran atau waktu, ya. Berdasarkan tabel di sini interaksi ini, kita melihat bahwa nilai F 6,83 dengan DF 4,72 dan p-value kurang dari 0,001 dan partial eta square 0,275. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa H0 ditolak, ya. Analisis yang kita lakukan cukup bisa mendeteksi ada pengaruh, ya, antara pengaruh intervensi dan waktu terhadap kecemasan, ya, dengan effect size 0,275. Nah, kalau teman-teman cek menurut besaran partial eta square 0,275 ini masuk ke dalam pengaruh apa? Rendah, moderat, atau tinggi. Nah, itu juga perlu kalian state di laporan. Nah, setelah kalian melihat efek interaksi ini, teman-teman bisa melihat efek secara sendiri-sendiri, yaitu untuk intervensi, ya. Untuk intervensi di sini kita lihat di tabel between subject effect. Dalam hal ini kita cuma melihat perbedaan antar kelompok aja, purely gitu ya, antar kelompok. Kita nggak lihat dari pretest, posttest 1 dan posttest 2. Nah, untuk between subject effect di sini kita mendapati nilai F 3,16 yang mana lebih dari 1, sehingga kita perlu cek P-nya. Pelaporannya F dalam kurung 2,36 sama dengan 3,16, P sama dengan 0,054 dan partial eta square 0,149. Nah, di sini kita lihat P-nya lebih besar sama dengan 0,05. Namun, sebenarnya ini efek yang tidak signifikan. Namun, ketika teman-teman cek untuk partial eta square-nya 0,149, ya. Ini merupakan efek yang seperti apa, ya? Nah, jadi di sini teman-teman tidak yang kemudian mengatakan ya tidak ada efek gitu, ya. Tidak ada pengaruh gitu, ya. Tidak ada pengaruh sama sekali. Karena di sini kalau kita lihat di partial eta square dia cukup besar, cukup moderat. Nah, sehingga di sini ada kemungkinan bisa jadi
ada pengaruh, tetapi desain yang kita miliki itu bisa diimprove lagi sehingga bisa mendeteksi pengaruh tersebut begitu. Nah, kemudian untuk waktu antara pre post 1 dan post 2 kita lihat di sini F 2,72, nilai F-nya 3,23, P-nya 0,045 yang mana ini kurang dari 0,05 dengan partial eta 0,08. Di sini sebelum menyimpulkan H0 ditolak atau tidak, kalian perlu cek partial eta ini termasuk rendah, sedang atau tinggi begitu. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasar p-value saja. Kalian juga harus melihat effect size-nya. Nah, kemudian untuk memudah, karena semuanya ini misalnya ya, semuanya ini signifikan, atau untuk between pun dia ada potensi untuk signifikan. Kenapa? Karena partial eta square-nya cukup besar sehingga kita bisa lakukan post hoc ya. Oke. Misalnya di sini kita melakukan post hoc berdasar waktu, di mana kita membandingkan pretest 1, post-test 1, pretest, post-test 2, dan post-test 1, post-test 2. Di sini kita menggunakan, karena waktu itu merupakan within subject, yang kita lihat di sini adalah koreksi home ya. Untuk koreksi home kita lihat ada dua kondisi yang berbeda, yaitu antara pretest dan post 2. Atau kita juga bisa melihat berdasar kelompok di sini ya, yang mana di sini sesungguhnya malah tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi di sini untuk kelompok ternyata memang tidak ada pengaruh ya, karena setelah dicek di sini P-nya besar semua ya. Sehingga paling meaningful memang kita perlu melihat post hoc interaksi antara pengulangan pengukuran dengan kelompok. Nah, ada banyak sekali post hoc, dan ingat tidak semua post hoc itu relevan untuk dibaca. Sehingga di sini teman-teman bisa membuat grafik untuk membantu bagaimana membaca. Nah, dalam grafik ini pastikan karena antara pretest, post-test dan post-test 1 dan post-test 2 ini dia merupakan pengulangan, sehingga lebih baik jika kondisi waktu ini ada di sumbu X dan dependent variable yaitu kecemasan itu ada di sumbu Y ya. Dan kemudian untuk kelompok itu kita beri warna yang berbeda begitu. Nah, dalam hal ini kalau saya disuruh membaca grafik ini, saya akan membaca ini dulu ya, kondisi pretest dulu, untuk memastikan bahwa baseline ketiga kelompok itu sama. Baseline kecemasan ketiga kelompok itu tidak berbeda ya. 1. Kemudian kita ingin membaca bagaimana kondisi di masing-masing kelompok pada pengulangan pengukuran. Sehingga yang teman-teman perlu bandingkan adalah post hoc di bagian di kelompok 1 untuk pretest, post 1 dan post 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang paling terlihat menonjol adalah kondisi kontrol ya, di mana di sini ada kecenderungan kecemasan yang naik. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat apakah kenaikan dari kondisi pos 1 ke pos 2 ini signifikan atau tidak ya. Nah, kalian cari titik ini di pos hoc itu di mana ya. Di sini adalah pos 1 dan pos 2. Oke. Untuk kelompok kontrol, berarti di sini kontrol pos 1 dan kontrol pos 2. Mana ya? Pos 1 kontrol, pos 2 kontrol. Nah, di sini ya. Ini kita lihat bedanya signifikan tidak ya. Oke. Bedanya ternyata sebentar. Pos 1 control group, pos 2 control group. Di sini ya berarti ya. Bener gak? Ya betul, pos 1 pos 2. Set.
tidak berbeda ya. Jadi di sini ternyata walaupun naik juga dia tidak berbeda. Ini juga sebenarnya walaupun turun dia juga tidak berbeda. Yang berbeda mungkin ini di kelompok kedua pos 1 dan kelompok 2 pos 2. Atau di sini pretest dan pos 2 yang kelihatan berbeda ya. Walaupun untuk kelompok ini satu intervention one ini tidak ada yang berbeda, tapi yang berpotensi berbeda di sini ini kontrol dari pretest ke pos 2 dan kelompok kedua dari pretest ke pos 2. Kemudian secara kelompok itu adalah di sini ya, pos 2 untuk kelompok kontrol dan pos 2 untuk kelompok kedua ya, kelompok intervention kedua. Nah, sehingga dari sini kita bisa menginterpretasikan bahwa kecemasan pada kelompok 1 itu cenderung tetap meskipun ada sedikit penurunan tetapi tidak signifikan. Sementara pada kelompok kontrol cenderung ada kenaikan kecemasan meskipun dari pretest ke post test 1 itu tidak signifikan ya, dan post test 1 ke post test 2 juga tidak signifikan. Tapi dari pretest ke post 2 bisa dicek ya, pretest kontrol dan post 2 kontrol di sini. Ya, ini juga masih sebenarnya belum signifikan ya, belum signifikan. Oke. Nah, untuk di sini pretest kelompok 2 dengan post test kelompok 2, kita lihat pretest kelompok 2 dan post test kelompok pos 2 kelompok 2 sini ya. Di sini kita lihat set ya, bedanya sangat signifikan ya untuk Tuki maupun home ya. Dan kemudian yang kemungkinan signifikan lagi adalah ini, kontrol pos 2 dan kelompok 2 pos 2. Kita lihat pos 2 kontrol pos 2, kontrol pos 2 di mana ya? Kita lihat pos 2 enggak ada. Berarti di sini ya yang kita lihat, berarti di sini pos 2 kelompok 2. Pos 2 kelompok 2 kontrol pos 2 ini ya, terakhir nih ya. Ya, dia juga signifikan. Ya. Berarti sehingga tadi kita bisa melihat ada perbedaan signifikan antara kelompok kontrol di kondisi post test 2 dan kelompok intervensi kedua di kondisi post test kedua ya. Dalam hal ini eksperimen kelompok 2 merupakan eksperimen yang paling efektif untuk menurunkan kecemasan setelah berapa? Setelah ya, dalam desainnya ini adalah pengukuran setelah 2 minggu begitu. Ya, kemudian teman-teman bisa menyimpulkan, ingat kesimpulan itu fokus saja di hipotesis dan tujuan penelitian ya. Tidak perlu menambahkan asumsi begini-begini, deskriptif begini-begini, tidak perlu, langsung saja menjawab tujuan atau hipotesis penelitian. Itu saja untuk Factorial Mix Design ANOVA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.